Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sukma, NIM 190167171. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan macam-macam teks yang terdapat dalam kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam teks yang terdapat dalam kurikulum 2013. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan suatu teks yang menjabarkan mengenai pengamatan secara umum atau hasil observasi yang terjadi di lapangan. Ciri-ciri dari teks ini adalah harus bersifat objektif, ditulis dengan bahasa yang jelas dan menarik, dan yang tiga harus bersifat faktual. Struktur dari teks ini yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum ini merupakan penjelasan secara umum mengenai apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, deskripsi umum. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan penjelasan secara terperinci mengenai apa yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, merupakan manfaat apa yang terdapat dalam teks tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu contoh dari teks laporan hasil observasi. Contoh dari teks laporan hasil observasi ini, saya akan menjelaskan tentang hewan yaitu komodo. Tahukah kalian, komodo merupakan hewan melata yang paling besar di Indonesia. Hewan ini satu-satunya terdapat hanya di Indonesia. Komodo ini biasanya dapat mencapai berat 100 kg dan mencapai panjang yaitu 1 meter. Namun ada beberapa komodo yang beratnya dapat mencapai 166 kg dan panjang mencapai 3 meter. Walaupun melebihi kapasitasnya, tetapi hewan tersebut tetap dikembangbiakkan di Indonesia karena hampir punah dan bahkan satu-satunya hanya ada di Pulau Natuna. Pemerintah selalu mengupayakan agar komodo ini tetap hidup dan berkembang biak dan terus ada di Indonesia. Yang kedua yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang terjadinya proses alam secara alamiah, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Ciri-ciri dari teks ini adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, penjelasan, dan juga interpretasi. Yang kedua yaitu memuat informasi yang bersifat faktual. Yang ketiga, kefaktualan tergantung pada keilmuan. Struktur dari teks ini yang pertama yaitu penjelasan umum. Penjelasan umum merupakan bagian dari gambaran umum mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan. Penjelasan merupakan bagian isi mengapa hal tersebut terjadi. Dan yang ketiga yaitu bagian interpretasi. Bagian interpretasi ini boleh ditulis oleh penulis ataupun boleh tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari teks eksplanasi, yaitu fenomena kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang yang ada di dunia. Fenomena kemiskinan ini terus menjangkit manusia dari hari ke hari. Bahkan di Indonesia sendiri, fenomena kemiskinan ini sangat memprihatinkan. Seharusnya pemerintah mengupayakan agar fenomena kemiskinan ini dapat teratasi. Mengapa fenomena kemiskinan ini dapat terjadi? Yang pertama yaitu maraknya pengangguran, tidak adanya pekerjaan yang memadai, dan tidak adanya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu teks biografi. Teks biografi ini merupakan teks yang menceritakan tentang pengalaman hidup atau kelangsungan hidup seseorang. Ciri-ciri dari teks ini yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari orientasi, pemecahan atau masalah, dan yang ketiga yaitu
reorientasi, memuat informasi berdasarkan fakta, ya, dan yang ketiga yaitu kefaktualan tergantung pada pengalaman hidup seseorang. Baiklah, struktur dari teks biografi ini yang pertama yaitu orientasi, merupakan pengenalan kehidupan seseorang, dan yang kedua yaitu bagian apa saja yang dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya, dan yang ketiga yaitu apa yang tidak diketahui oleh orang banyak tentang kehidupannya. Baiklah, saya akan mengambil biografi salah satu artis Korea yaitu Im Yuna. Im Yuna merupakan salah satu aktris kelahiran Korea pada tahun 1990. Aktris Im Yuna merupakan salah satu aktris girl K-pop yaitu Girls' Generation, yaitu seorang penari, penyanyi, singer, dan juga artis. Sudah banyak drama yang ia bintangi termasuk K2, Prime Minister and I, film Exit, dan juga Confidential Assignment. Pengalaman hidupnya tentu banyak orang yang tidak ketahui. Pengalaman hidupnya adalah orang tuanya sudah bercerai semenjak ia umur 5 tahun. Ia mempunyai seorang kakak 5 tahun lebih dewasa darinya, dan mereka mengikut ayahnya. Dia tidak pernah mempublikasikan mengenai kehidupan pribadinya kepada halayak ramai. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan salah satu aktris Im Yuna, yaitu seberat apapun ujian yang kita hadapi, kita harus tetap bersabar menerima hidup yang kita jalani. Yang keempat yaitu teks cerita pendek. Teks cerita pendek merupakan teks yang menceritakan seluk-beluk kehidupan seseorang. Ciri-ciri dari teks ini adalah tidak boleh lebih dari 10.000 kata, menceritakan tentang kehidupan seseorang dalam sehari-hari, lebih pendek dari novel, dan juga teks ini merupakan khayalan dari seorang pembaca atau juga dapat berupa fakta yang dia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Strukturnya yaitu ada orientasi, pemecahan masalah, dan juga penutup atau yaitu resolusi, atau yaitu penyelesaian masalah dari konflik yang dihadapi. Strukturnya yang pertama yaitu ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar belakang kehidupan tokoh, dan yang kedua yaitu kemunculan konflik, yaitu konflik antara si tokoh utama dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dan yang ketiga yaitu resolusi, yaitu bagian penutup atau penyelesaian konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Contoh dari teks cerita pendek ini adalah cerpen. Yang akan saya bacakan adalah salah satu cerpen yang berjudul Air Mata Tua. Cerpen Air Mata Tua ini menceritakan tentang kehidupan seorang nenek yang mempunyai 4 orang anak. Tetapi keempat orang anaknya tidak ada yang peduli kepadanya hingga akhir hayat kehidupannya. Dia menangis di samping kuburan suaminya dan terus bercerita kepada kuburan suaminya bahwa dia tidak pernah dipedulikan oleh anaknya. Sampai akhirnya nenek ini pun meninggal dunia. Yang terakhir yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi ini merupakan teks yang yang menjelaskan suatu informasi. Ciri-ciri dari teks ini yang pertama adalah berisi informasi, memuat fakta secara kontribusi, dan memuat fakta secara kontritasi. Struktur dari teks ini yaitu yang pertama isi, dan yang kedua yaitu yang pertama yaitu pembukaan, isi, dan bagian penutup. Yang terakhir contoh dari teks eksposisi. Contoh dari teks eksposisi ini akan saya ambil yaitu tentang coronavirus atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan salah satu wabah yang melanda dunia pada saat ini. Karena saking cepatnya penyebaran virus corona ini, maka disebutlah virus ini atau wabah ini dengan pandemi corona atau corona pandemi. Corona ini pertama kali menjangkit Wuhan pada akhir tahun 2019 dan cepat sekali menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia.
Sedangkan Indonesia sendiri menyebar pada akhir Maret pada tahun 2020. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya virus ini. Salah satunya adalah gaya hidup yang kurang sehat. Oleh karenanya, kita harus menjaga kebersihan dan gaya hidup kita agar terhindar dari virus ini. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.